Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Erchong melaporkan pada Pang Han mengenai Nantian dan Pang Qingwei yang diberi senjata ajaib terkuat di bumi oleh senior Wan Luo, sehingga menyebabkannya pun mengingatkan Bang Otot itu untuk berhati-hati. Saat info ini pun membuat Pang Han tampak tak menunjukkan ketakutannya sedikit pun akan hal itu, mengingat ia tahu senjata terkuat bukanlah jaminan bagi seseorang untuk menjadi kuat. Keesokan harinya, kompetisi daftar Sanhe pun dilanjutkan. Dengan kali ini Pang Han bersama Xiaoling berjalan menuju arena Sanhe Yuan, dipenuhi para murid sekte yang sudah standby untuk menyaksikan putaran babak selanjutnya kompetisi baku hantam terbesar di sekte Yuhua itu. Bersamaan setelah Pang Han dan Xiaoling sudah standby berdiri di TKP area penonton menunggu dimulainya kompetisi, salah seorang penatua pun segera menampakkan batang hidungnya di panggung tinggi, mengumumkan pertandingan pembuka putaran babak selanjutnya kompetisi daftar Sanhe ini mempertemukan antara Long Xuan melawan Pang Qingsu. Mendengar kedua namanya disebut, Long Xuan dan Pang Qingsu pun segera melesat ke arena pertarungan, menunjukkan murid saling pandang memandang, sebelum kemudian Qingsu pun yang tampak tak sabaran ingin membonyokkan Long Xuan dalam pertarungan ini tanpa basa-basi langsung memulai pertarungan. Segera ia tiba-tiba memunculkan sebuah senjata ajaib terkuatnya. Saat itu pun segera memancarkan sebuah pancaran cahaya bintang, sehingga menyebabkan semua orang yang melihatnya pun spontan terkejut, dikarenakan mereka tahu senjata ajaib itu merupakan senjata dewa kuno. Pasca memunculkan senjata ajaibnya itu, Qingsu pun segera menunjukkan kesongongannya pada Long Xuan dengan mengejeknya yang kemungkinan tidak akan sanggup melawan kemampuan edan dari senjata ajaibnya itu. Tetapi di sini Long Xuan pun yang melihat kesongongan dari Qingsu ini memilih untuk mengabaikannya. Saat segera ia memunculkan semburan energi cahaya murni dingin dari dalam tubuhnya yang segera menyelimutinya, sehingga menyebabkan semua orang di area penonton pun yang melihatnya sontak terkejut terheran-heran, dikarenakan mereka tahu bahwa kemampuan yang dimunculkan Long Xuan itu merupakan kekuatan edan. Bahkan bukan hanya para penonton ini saja yang terkejut, Qingsu pun juga sontak menunjukkan hal yang sama, membuatnya pun tak pernah membayangkan Long Xuan ternyata menyimpan sebuah kekuatan tersembunyi di dalam tubuhnya. Namun demikian di balik keterkejutannya, kemarahan bercampur emosi yang membara pun segera melonjak di dalam hatinya, yang menyebabkannya pun spontan mengungkapkan pada Long Xuan mengenai ketidaktakutannya akan kemampuannya itu. Malah sebaliknya ia menunjukkan kepedean tingkat tingginya bahwa harta langka kuno yang dimilikinya saat ini kemungkinan sudah cukup untuk mengalahkannya. Tetapi tanpa diduga, baru saja kepedean ini ditunjukkan Pang Qingsu. Long Xuan pun secara mengejutkan tiba-tiba melesat secepat kilat ke arahnya, mengucapkan beribu tumbukan ke tubuhnya, yang menyebabkannya pun kali ini dipukuli dengan putus asa, sebelum kemudian ia mengangkat tangannya, memunculkan sekumpulan cairan mana dingin ke arah Qingsu, yang segera membukukan tubuhnya di udara, sehingga menyebabkannya pun kali ini hanya bisa meraung keras. Terjebak di dalam sekumpulan cairan mana dingin dari Long Xuan, pada saat kritis ini, Qingsu pun tampak tidak mau surren begitu saja, mengingat ia saat ini merupakan salah satu murid dalam pemegang peringkat 10 besar daftar Sanhe. Oleh sebab itu, ia pun bertekad menunjukkan kemampuan sebenarnya yang dimilikinya. Saat segera ia memfokuskan pikirannya, melontarkan serangkaian kata mantra panjang dari mulutnya. Dengan ketika mantra itu berhasil diucapkannya, gelombang pusaran tingkat tinggi pun tiba-tiba dimunculkannya. Saat itu pun pada akhirnya menghancurkan sekumpulan cairan mana dingin dari Long Xuan yang membekukannya sebelumnya dengan ledakan yang sangat dahsyat, sehingga menyebabkan Long Xuan pun yang melihatnya spontan menunjukkan keheranannya. Terbebas dari sekumpulan cairan mana Long Xuan, Qingsu pun segera menunjukkan tawa tengilnya di panggung arena, sebelum kemudian tiba-tiba melesatkan sebuah kemampuan pusaran secara brutal ke arah Long Xuan, berniat mengambil kesempatan untuk menghabisinya. Menyebabkan para penatua pun yang melihatnya di kejauhan spontan memunculkan keterkejutannya di balik kepanikan yang terpancar di raut wajah mereka, dikarenakan mereka merasa tindakan yang dilakukan Qingsu itu terkesan barbar dan terlalu berlebihan. Sebab jika Long Xuan kali ini sampai mokat dalam pertarungannya, kemungkinan dapat dipastikan sekte Yuhua mereka akan mengalami kerugian yang terbilang cukup besar, kehilangan seorang murid hebat yang sangat berbakat. Namun di balik kepanikan para penatua ini, Long Xuan pun yang saat ini berada di panggung arena tanpa tak menunjukkan ketakutannya sedikit pun akan kemampuan pusaran dari Qingsu yang dilesatkannya ke arahnya. Malah sebaliknya ia berniat melawan kemampuan pusaran itu dengan segera memunculkan mode tubuh yang terus berputar. Ia pun melesat ke arah Qingsu menerjang pusaran yang dilesatkannya sebelumnya. Dengan ketika sampai di hadapan Qingsu, ia pun tanpa basa-basi langsung menghujamkan tumbukan barbarnya itu ke arah tubuhnya yang segera menghasilkan ledakan bueng yang sangat dahsyat, sehingga menyebabkan Qingsu pun yang terkena serangan kejut tumbukan ini pada akhirnya seluruh tubuhnya kehilangan keseimbangan yang membuatnya pun terpental mundur.
Melihat ini, tubuh Long Xuan pun kemudian bergerak layaknya seekor naga putih dengan terus berayun lebih cepat di udara, memunculkan sekumpulan mana di tangannya yang segera membentuk sebuah cambuk es roh. Dengan itu pun tanpa ampun terus dicambukkannya ke arah tubuh King Su, sehingga menyebabkan King Su pun sekuat tenaganya bisa untuk terus menghindarinya. Melihat dirinya dalam bahaya jika terus bertahan menghadapi serangan cambukan brutal dari Long Xuan, King Su pun segera memunculkan cambuk yang dimilikinya. Saat itu pun memunculkan kemampuan guncangan ribuan cambuk yang menghancurkan sekumpulan cairan mana dari Long Xuan yang menjerat tubuhnya, sebelum kemudian ia melesatkan cambuknya itu ke arah Long Xuan. Dihadapkan dengan serangan cambuk dari King Su, Long Xuan pun tak hanya diam bengong membiarkan dirinya terkena serangan ini, saat tiba-tiba ia memunculkan serangkaian mantra dari mulutnya. Dengan ketika mantra itu berhasil diucapkannya, gelombang suara raungan yang berisi aliran udara berputar pun dimunculkannya, membentuk karakter-karakter saling terikat, seolah-olah mereka adalah 8 naga putih yang tak terlihat. Dengan ketika cambuk dan gelombang suara raungan itu saling menghantam, cambuk itu pun tanpa diduga, tiba-tiba kehilangan kekuatannya, jatuh secara keras ke panggung arena. Setelah melihat cambuknya jatuh ke panggung arena, King Su pun spontan memunculkan kepanikannya. Dengan segera tubuhnya melesat terbang ke arah tanah, mencoba untuk mengambil cambuknya itu, yang selama ia mengambilnya dan membiarkan darahnya bersatu dengan cambuknya itu, ia kemungkinan bisa menggunakannya lagi untuk melawan Long Xuan. Namun tanpa diduga, ketika King Su baru saja melesat ke TKP cambuknya, Long Xuan pun secara mengejutkan melesat lebih cepat daripada dia, saat ia tiba-tiba sudah berdiri di depannya, menginjak salah satu cambuk yang hendak diambilnya, sebelum kemudian memunculkan mode kemampuan tumbukannya, yang tanpa ampun terus dihujamkannya ke arah tubuh King Su, sehingga menyebabkan King Su pun secara pasrah terus menerima pukulan itu, yang membuatnya pun menyemburkan darah dari mulutnya, saat pada akhirnya tubuhnya pun terpental mundur cukup jauh. Namun demikian, pasca King Su terpental mundur, Long Xuan pun tampak tak menunjukkan tanda-tanda menghentikan serangannya sedikit pun. Dengan segera ia tiba-tiba memunculkan asap tebal dari tubuhnya, yang tanpa basa-basi langsung menutupi sekujur tubuhnya, membentuk kabut roh, dengan kali ini menyembunyikan senjata ajaib pedangnya sendiri. Melihat ini, King Su pun tak hanya diam untuk terus cara bengong menyaksikannya. Dengan segera ia memunculkan sebuah senjata lain berupa pedang dari pinggangnya, yang tanpa basa-basi segera dilesatkannya ke arah kabut roh. Tetapi demikian, di bawah serangan pedang King Su, kabut roh pun menunjukkan pertahanan yang sangat luar binasa, saat malah sebaliknya pedang King Su pun yang sebelumnya dengan barbar menyerangnya, secara edan pecah menjadi 2 bagian, sehingga membuat para murid yang menyaksikannya di panggung penonton pun spontan terheran-heran dengan tak menyangka kemampuan kabut roh aneh dari Long Xuan itu dapat secara mengejutkan menghancurkan pedang King Su. Namun di bawah keheranan para murid ini, King Su pun yang saat ini melihat pedangnya secara mengejutkan patah, tampak tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti sedikit pun dalam buah hantamnya, saat segera ia memunculkan kemampuan lain berupa cahaya hijau miliknya, yang tanpa basa-basi dilesatkannya ke arah kabut roh. Dengan ketika cahaya hijau itu dilesatkannya, gelombang pancaran dahsyat pun secara barbar segera menghantam kabut roh, sehingga membuat kabut roh itu pun tanpa diduga seketika menghilang, menyisakan batang hidung Long Xuan yang berada di tengahnya. Dan setelah menghancurkan kabut roh Long Xuan, King Su pun tanpa basa-basi langsung memanfaatkan kesempatan ini, saat segera ia melesat ke arah Long Xuan dengan tanpa ampun terus-menerus memunculkan pukulan barbarnya ke arah tubuhnya, sehingga membuat Long Xuan pun yang tak tahan atau bahkan sanggup memberikan perlawanan lagi. Dengan ribuan pukulan dari King Su yang terus menghujam tubuhnya ini pun pada akhirnya terpental mundur cukup jauh dari pentagon arena. Tetapi setelah terpental mundur, Long Xuan pun masih bisa bangkit dari TKP-nya, tampak tak menunjukkan rasa kenal menyerah sedikit pun. Dengan segera ia perlahan memadatkan sekumpulan mana di tangannya, yang segera memancarkan aura cahaya es. Saat itu pun tiba-tiba membentuk pedang panjang berbentuk naga, dengan seluruh tubuh pedang itu diselimuti energi cahaya es yang tampak sangat badas. Long Xuan pun kemudian memberitahukan pada King Su mengenai pedang panjang berbentuk naga yang dimunculkannya ini, dinamai dengan sebutan pedang naga es, memiliki kemampuan yang terbilang cukup tinggi. Oleh sebab itu, ia pun lagi-lagi mengingatkan King Su untuk berhati-hati dari serangan pedang esnya, sebab jika terkena serangan pedangnya ini, itu akan menimbulkan rasa sakit luar binasa di tubuhnya sampai bahkan menghancurkannya. Menyebabkan King Su pun yang mendengarnya tampak tak menunjukkan ketakutannya sedikit pun. Dengan segera ia memunculkan energi mana yang langsung melonjak dari dalam tubuhnya. Saat itu pun tanpa diduga membentuk kemampuan tubuh kuat yang dimilikinya. Sontak saja melihat kemampuan tubuh kuat yang dimiliki King Su, Long Xuan pun yang melihatnya hanya bisa secara fokus perlahan mengamatinya, sebelum kemudian melesatkan pedang naga di tangannya ke arah King Su. Saat itu pun segera memunculkan energi dingin yang segera melonjak di udara, menghasilkan sekumpulan cahaya es yang segera membentuk retakan di panggung arena.
Menyebabkan King Su pun yang melihatnya hanya bisa merasakan bahwa mana yang melindunginya perlahan mulai diselimuti pancaran dingin yang membekukan sekujur tubuhnya. Tetapi demikian ia pun tak menunjukkan kepanikannya sedikit pun. Malah sebaliknya ia tiba-tiba menggerakkan tubuhnya, meningkatkan kecepatan dari mananya yang segera menghasilkan gelombang panas. Dengan itu pun pada akhirnya menghilangkan pancaran energi dingin dari kemampuan pedang naga es Long Xuan yang sebelumnya mencoba menginvasi tubuhnya. Namun melihat King Su berhasil mengalau kemampuan pedang naganya, Long Xuan pun tak mengendurkan sedikit pun serangan pedang panjangnya itu. Dengan segera ia melesatkannya lagi secara cepat ke arah King Su. Saat itu pun tanpa diduga, tiba-tiba membentuk roh naga di atas pedang yang segera memuntahkan sekumpulan energi hijau yang menghujani King Su. Dengan itu pun menyebabkan aliran mana panas yang menyelimutinya pada akhirnya dihancurkan dengan ledakan yang sangat dahsyat. Sebelum kemudian roh naga pun terus memuntahkan sekumpulan energi es dari mulutnya yang secara mengejutkan tiba-tiba membentuk sebuah perangkap energi hijau di TKP King Su. Dengan itu pun pada akhirnya menjebaknya di dalamnya. Dan setelah King Su terjebak di dalam perangkap energi, Long Xuan pun yang saat ini sudah berdiri di luar lingkaran perangkap energi hijau tiba-tiba menuju pedang naganya ke arah perangkap energi hijau. Saat pedang itu pun tanpa basa-basi segera meluncur ke dalam perangkap energi. Dengan itu pun secara mengejutkan tiba-tiba muncul di sisi King Su. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Immortality Season 3 episode 12 yang baru tayang Jumat ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.